Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia? Ini kita akan melanjutkan model pembelajaran yang berikutnya, yaitu Project Based Learning. Semangat terus ya untuk selalu memotivasi atau menjadi instruktur bagi peserta didik kita, supaya peserta didik kita lebih berkembang lagi menjadi lebih baik, dan dunia pendidikan tentu menjadi lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini supaya channel ini lebih berkembang. Bersama saya Susi Novalina di channel Ekonomi Asik. Sebelum-sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa saya ingin berbagi. Ya, saya ingin berbagi materi yang saya dapat pada saat pelatihan di P4TK PKN IPS di Malang, angkatan ketiga, pada tanggal 6 sampai 21 September 2021. Di mana dengan judul meningkatkan kompetensi guru yang dengan berbasis kebutuhan siswa. Nah, Project Based Learning ini adalah model pembelajaran yang sangat kompleks ya. Di sini bisa lebih ditingkatkan lagi saat Project Based Learning ini lebih menyenangkan, dan itu bisa menjadi STEAM. Nah, tapi ini lebih berfokus pada pembahasan Project Based Learning. Apa saja yang kita bahas masih seperti pengertian dari para ahli, karakteristiknya, dan sintaknya, dan akan memberikan contoh materi apa sih yang cocok. Mulai dari pengertian. Menurut Wena 2009, bahwa Project Based Learning itu adalah model pembelajaran yang inovatif, berarti memiliki banyak kelebihan, diantaranya mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan keaktifan peserta didik, dan meningkatkan keterampilan peserta didik. Wow, di sini banyak sekali ya karakter yang dapat ditimbulkan dari model pembelajaran ini. Nah, mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan berkomunikasi pada kelompok kerja kooperatif. Jadi 3 model pembelajaran ini semuanya menuntut adanya kolaborasi atau kerjasama. Sehingga diharapkan peserta didik mampu mewujudkan atau memperdalam materi dan mampu mengaplikasikan materi yang dipelajarin. Artinya sudah aplikasi di sini ya. Wow, mantap ya Project Based Learning ini. Menurut ahli berikutnya adalah Goodman and Stevers 2010. Beliau mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata. Di sini berarti ada bentuk produk, atau di sini ada projectnya untuk memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama ya kayak problem based learning. Tentu kehidupan sehari-hari, tapi kalau problem based learning itu berbasis masalah dan dipecahkan secara kelompok. Menurut Apriana 2015, katanya di sini model ini berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman belajar ini maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan. Berarti ada bahan bentuk yang dihasilkannya dalam Project Based Learning. Menurut Grant 2002, bahwa pembelajaran ini berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik yang materi ya. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset. Nah, terhadap permasalahan atau pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Apa saja sih karakter dari Project Based Learning? Pertama, peserta didik ini di sini ada permasalahan yang konkret.
Yang kedua, dicari nih solusinya dan mengerjakan proyeknya itu dalam bentuk tim, sama-sama semua dalam bentuk kolaborasi. Nah, dalam mode pembelajaran ini tidak hanya memahami konten, tetapi juga menumbuhkan keterampilan pada peserta didik bagaimana berperan di masyarakat. Wow, ini sudah sangat tinggi ya mode pembelajaran seperti ini. Nah, keterampilan yang ditumbuhkan diantaranya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi dalam kita memecahkan proyeknya. Dan presentasi keterampilan manajemen. Di sini yang menarik di sini adalah keterampilan manajemen. Belum ada di pembelajaran problem based learning ataupun discovery learning. Organisasi dan waktu. Mantap ya, berarti anak peserta didik kita ajarkan untuk menjadi seorang dibilangin di sini mereka harus memecahkan bersama-sama suatu proyek dan ada bentuk yang harus diciptakan oleh mereka. Keterampilan penilaian diri dan refleksi. Nah, di sini ada partisipasi kelompok dan kepemimpinan. Wow, di sini semakin tinggi ya project based learning yang dituntut karakter dari peserta didik. Semuanya berpikiran kritis juga, tapi di sini ada kepemimpinan. Nah, apa saja sih sintaknya? Kita lihat satu persatu. Semuanya diawal dari permasalahan atau pertanyaan yang esensial, yang penting ya. Jadi dimulai dari pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realisasi dunia nyata. Jadi kalau begitu tidak semua ya project based learning ini kita praktekkan di semua di materi pelajaran kita. Iya, dalam satu semester satu kali saja itu sudah bagus karena ini memerlukan waktu. Ingat ya, realitas dunia nyata yang dimulai dengan sebuah investigasi mendalam topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. Yang kedua adalah mendesain. Wow, di sini anak sudah diajarkan untuk mendesain waktu planning project. Nah, apa sih peranan guru? Kita di sini membimbing anak untuk melakukan kegiatan planning. Nah, di sini bentuknya anak sudah diajarkan manajemen. Peserta didik diharapkan akan merasakan atau memiliki proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dan menjawab pertanyaan yang esensial. Nah, di sini cara mengintegrasikan berdasarkan berbagai subjek yang memungkinkan serta mengetahui alat atau bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Kalau begitu, anak-anak dibantu dalam bentuk informasi, baik itu melalui internet maupun website. Setelah kita menuntut anak atau kita membantu anak untuk membuat planning, maka di sini kita suruh anak untuk menyusun jadwal. Nah, di sini aktivitas yang tahap-tahapannya mereka melakukan secara kolaborasi, membuat timeline, ada batas waktunya kapan-kapan, di mana saat-saat apa saja yang harus diselesaikan dalam proyek. Tahapan yang berikutnya adalah membuat deadline penyelesaian proyek. Jadi harus ada ya batasan waktunya. Nah, di sini selanjutnya adalah peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Jadi penemuan, kita membantu para peserta didik untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Nah, disinilah peran kita ya sebagai seorang guru untuk melakukan motivasi dan instruktur dalam membimbing proyek mereka. Dan selanjutnya meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan sih kenapa mereka menggunakan cara baru itu. Nah, disinilah
tugas kita sebagai seorang guru. Yang keempat adalah memonitor peserta didik dan atas kemajuan proyek mereka. Pengajar kita bertanggung jawab melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitor ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Jadi pengajar kita sebagai guru menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Nah, supaya proses monitoringnya itu berjalan dengan lancar, dibuat suatu rubrik. Jadi ada jadwal ya untuk dapat direkam keseluruhan aktivitas yang penting. Jadi semuanya tertulis. Dan yang kelima, menguji hasil. Di sini penilaian yang dilakukan untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam mengukur keberhasilan dari proyek mereka sebagai standar. Nah, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar. Nah, di sini untuk menguji hasil ini dapat membantu kita dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, sintak yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman mereka dalam melakukan kegiatan proyek. Pada akhir proses, di sini kita sama-sama peserta didik melakukan refleksi terhadap pelaksanaan proyek yang sudah dijalankan. Proyek ini dalam prosesnya dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaannya, pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Sehingga pada akhirnya temuan yang yang mereka temukan dalam kelompok akan membantu menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pembelajaran yang pertama ya. Nah, itulah sintak-sintaknya yang dalam project based learning. Intinya project based learning ini tidak harus ya dalam satu semester itu sudah cukup. Jadi memang memerlukan waktu yang banyak. Nah, materi-materi apa yang digunakan yang cocok untuk project based learning? Contohnya, bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Kita bisa nih contohnya, setelah tamat SMA, anak-anak yang peserta didik kita yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, mereka bisa menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Bagaimana? Atau mereka bisa menjadi berwirausaha. Nah, di sini bagaimana sih caranya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk melakukan project based learning dalam masalah mengatasi pengangguran. Kegiatan ekonomi, misalnya konsumsi, produksi, dan distribusi. Di sini kita bisa meminta peserta didik untuk mengamati di sekitar mereka saja tentang kegiatan konsumsi dan produksi. Terus manfaat pajak serta hubungan dengan APBN. Wow, di sini bisa ya? Bisa dong. Misalnya sosialisasi bagaimana cara membayar pajak sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini bisa, misalnya peserta didik membuat video dalam bentuk menganjurkan atau sosialisasi membayar pajak atau bagaimana alurnya dengan versi anak murid ya. Yang ketiga, nah ini masih dalam bentuk pajak, selanjutnya adalah alur administrasi perpajakan di Indonesia. Bisa dalam bentuk video juga. Nah, prosedur pendirian koperasi, mereka bisa melakukan kegiatannya yang bermacam-macam. Misalnya membuat video simulasi koperasi sekolah siswa ya. Terus organisasi pengelolaan koperasi sekolah, ini dalam perhitungannya mereka mulai dari awal atau ada koperasi di sekolah yang ada, mereka diminta untuk menjadi pelaku dari koperasi sekolah itu sendiri.
dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di OSIS. Wow, ini banyak ya materi ini yang bisa, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, semoga ini bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat, saya mohon dikoreksi dan kita sharing-sharing di kolom komentar. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.